Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'd. Anak didik sekalian, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang agak mendung ini kita kembali dipertemukan dalam pelajaran kita, pelajaran daring matematika, ya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan ihsan, ya. Baik, silakan dipersiapkan buku catatannya, alat tulisnya, anak didik sekalian, agar kita melanjutkan pelajaran daring matematika kita. Baik, kita ingat-ingat kembali pelajaran kita minggu lalu, ya. Kita udah selesai kemarin mempelajari tentang bab bilangan, ya. Kemarin terakhir kita pelajari tentang bilangan pecahan, ya. Bagaimana cara pengoperasian bilangan pecahan, baik dia penjumlahan, pengurangan, ya kan. Pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan biasa, pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan campuran, bagaimana pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Ana harapkan antum bisa mengulang-ulang pelajaran, ya pelajaran sebelumnya, karena di pelajaran khusus matematika ini kita akan belajar di hari Senin, ya. Qadarullah di pelajaran kita di bulan ini, ya, udah libur tiga kali pertemuan, ya. Ini masih pertemuan kita yang keempat. Jadi pelajaran kita di pelajaran daring ini kita sedikit minggu lalu percepat, ya. Jadi antum harus lebih aktif untuk dapat lebih memahami pelajarannya, ya, dengan mengulang-ulang pelajaran di rumah, ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu himpunan, ya. Bab himpunan. Sebelum masuk ke bab yang baru, kita akan mengulas sedikit tentang pelajaran yang minggu lalu, ya, karena udah 2 minggu, ya. Hari Senin kemarin kita libur. Coba kita ulang kembali sedikit, ya. Yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan, ya. Kita ulangi sedikit, ya. Pertama tentang penjumlahan dan pengurangan, ya. Kita ulangi secara cepat, ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Syaratnya kemarin apa? Syaratnya yaitu penyebutnya harus sama, ya. Misalkan contohnya apa? 1/3 ditambah 2/4. Ini kan masih berbeda, ya, penyebutnya, yaitu dengan, jika kita ingin mengoperasikannya, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan perkalian silang, ya, perkalian silang. Salah satu caranya yaitu dengan perkalian silang seperti ini, ya. Berarti 1 dikalikan dengan 4. 1 dikali 4, ini tandanya tadi tambah, ya. Tambah 2 dikali 3 per 3 dikali 4, ya kan? Seperti itu, ya. Antum ingat kembali, 4 ditambah 6 per 12 berarti, ya, sama dengan 10/12, ya kan? 10/12 seperti itu. Sama juga dengan pengurangan, bedanya cuma di sini, ya, tandanya di pengurangan, ya, kurang, ya. Ini tambah seperti itu. Kemudian penjumlahan
bentuk pecahan campuran dengan pecahan biasa, misalkan 5, ataupun pecahan campuran dengan pecahan campuran, misalkan 5 2/5 ditambah 3 1/6 misalkan, ya kan? Berarti di sini konstantanya yang ini yang udah nilai bulatnya, bilangan bulatnya kita jumlahkan 5 tambah 3, kemudian pecahannya dijumlahkan juga, pecahan dijumlahkan dengan pecahan 2/5 ditambah 1/6 ya. Berarti berapa? 8 ya kan, 5 tambah 3 ada 8. 2/5 ditambah 1/6, syaratnya harus disamakan juga penyebutnya ya. 2/5 tambah 1/6 berarti dikali silang sama seperti ini tadi ya. Tambahkan 2/5 tambah 1/6 berarti 2 kali 6 12 ditambah 5 kali 1 5/30 ya kan. Sama dengan 8 berapa ini? 12 tambah 5 17/30 seperti itu ya. Ini kita cuman mengulang kembali karena kemarin kita belum ada latihan ya, belum ada latihan di pelajaran minggu lalu tentang bilangan pecahan ini. Insya Allah nanti anak akan bagikan di grup ya untuk latihan pecahan ini ya, karena minggu lalu belum ada latihan ya. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran kita di bab ini ya. Pelajaran kita di bab ini yaitu tentang himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai ciri yang sama, yang didefinisikan dengan jelas ya. Bisa antum tambahi pengertiannya yang didefinisikan dengan jelas ya. Di sini bisa antum lihat artinya ya. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang punya ciri yang sama yang didefinisikan dengan jelas ya. Himpunan itu biasa ditulis dengan nama huruf kapital ya, huruf besar, dan anggotanya ditulis di antara kurung kurawal ya, seperti ini ya. Misalkan contohnya, kita buat contohnya. Ataupun nanti aja contohnya ya. Anggota himpunan, kemudian kita masuk ke anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan ini, dibaca dengan elemen ya, ataupun anggota. Dan jika bukan anggota dilambangkan dengan ini, seperti ini, tinggal digaris bedanya ya. Banyaknya anggota himpunan A itu dinotasikan dengan NA ya. Ini kita masuk ke contohnya. Himpunan bilangan bulat, misalkan ini B. Himpunan bilangan bulat sama dengan, cara penulisannya seperti ini ya, dibuat B sama dengan, kemudian dibuat kurung kurawal ya. Kemudian dijelaskan apa dari himpunan B ini, yaitu bilangan bulat ya. Baru ini bilangan bulat itu antum ingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif ya kan. Bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif ya. Contoh yang kedua, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10 ya kan. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10 ini A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10, atau A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10 berarti berapa aja? Bilangan ganjil dimulai dari berapa kemarin? Yaitu dimulai dari 1 ya kan. Berarti kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9 ya kan, sampai 9 dia. Maka di sini antum bisa lihat 1 merupakan anggota dari himpunan A, 3 merupakan anggota dari himpunan A ya, 5 merupakan anggota dari himpunan A, 7 anggota dari himpunan A, dan seterusnya ya. Sedangkan 2 tidak termasuk anggota dari himpunan A ya, 4 tidak termasuk dari anggota himpunan A ya.
banyaknya anggota himpunan A, kemudian banyaknya yang tadi, yang ini banyaknya berarti tinggal antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, ya kan, banyaknya anggota himpunan A. Kemudian di sini antum harus mengetahui juga ya, bedanya himpunan dan bukan himpunan ya. Himpunan itu kan secara definisi tadi kita terangkan bahwa himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang punya ciri yang sama ya. Kemudian dijelaskan secara jelas ya, diterangkan dengan jelas. Misalkan ya, himpunan siswa ikhwan kelas 8D misalkan, ya kan, itu diterangkan dengan jelas, ya kan. Berarti antum mengetahui siapa-siapa saja anggotanya dari anggota himpunan tersebut. Berarti nama-nama antum dan nama kawan-kawan antum semuanya, ya kan, anggota himpunannya dapat kita ketahui apa-apa saja anggota himpunannya, ya kan. Kemudian contoh dari yang bukan himpunan ya, misalkan kumpulan dari siswa kelas 8D yang ganteng, seperti itu, ya kan. Ini tidak diterangkan dengan jelas ya, tidak dapat kita ketahui siapa saja anggotanya dari himpunan tersebut ya, seperti itu ya. Jadi salah satu syarat dari himpunan yaitu diterangkan dengan jelas, artinya kita dapat mengetahui apa-apa saja anggota dari himpunan tersebut ya. Kemudian menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan di sini ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu menuliskan sifat anggotanya. Ya, menuliskan sifat anggotanya, menerangkan dengan jelas sifat dari anggota tersebut. Misalkan ini, himpunan A sama dengan bilangan genap kurang dari 15. Di sini kan udah jelas kita mengetahui siapa saja anggotanya, ya kan, bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari berapa? Yaitu dimulai dari 2, ya kan? 2, 4, ya kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 berarti anggotanya, ya kan? Bilangan genap kurang dari 15, yaitu yang positifnya ya. Bilangan genap kurang dari 15. Ini di sini diterangkan secara langsung apa saja anggota dari sifat dari anggota tersebut ya. Ini dengan cara yang pertama. Contohnya kita buat contoh yang lain ya. Kita buat contoh yang lain. Misalkan apa contoh yang lain? Misalkan bilangan cacah kurang dari 10. Berarti berapa bilangan cacah kurang dari 10? Antum harus ingat lagi bab pelajaran sebelumnya yaitu tentang bilangan, ya kan. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, berarti kurang dari 10 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan, 9 sampai 9. Misalkan contohnya apa lagi? Misalkan himpunan B. Himpunan B itu yaitu diterangkan anggotanya, yaitu bilangan prima kurang dari 10. Misalkan bilangan prima kurang dari 10, antum harus ingat kembali apa itu bilangan prima. Bilangan prima apa? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Antum ingat kembali bilangan prima, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri faktornya, yaitu dimulai dari berapa? Dimulai dari 2, ya kan. 2 faktornya kan cuma ada 2, yaitu 1 dan 2, ya kan. Hanya bisa habis dibagi 1 dan habis dibagi 2, ya kan. Baru berapa lagi? Yaitu 3. 3 ya, bilangan prima hanya bisa habis dibagi 1 dan 3, ya kan. 3, 5, 7, ya kan. Berarti itu anggotanya. 9 tidak termasuk ya, tidak termasuk anggota bilangan prima karena faktor pembaginya ada 3, yaitu berapa? 1, 3 dan 9, ya kan. Seperti itu ya. Jadi yang nomor 1 yaitu menulis sifat anggotanya. Ya.
Cara yang pertama untuk menyajikan suatu himpunan, menyatakan suatu himpunan ya. Baru cara yang kedua yaitu memberikan notasi pembentuk himpunan. Di sini dibuat dalam bentuk notasi ya. Di sini antum harus bisa membaca ya, cara membaca dari notasi ini. Jadi seperti ini dia. Ini himpunan A, anggotanya adalah X, di mana X kurang dari 15 dan X adalah anggota bilangan genap. Ya. Himpunan A, Anda ulangi ya. Himpunan A anggotanya adalah setiap X di mana X kurang dari 15. Ya kan? Dan X itu anggota bilangan genap. Berarti berapa aja itu? Semua X yang kurang dari 15 dan bilangan genap. Berarti berapa aja yang kurang dari 15 bilangan genap? Ini kan sama juga seperti ini berarti. Bilangan genap yang kurang dari 15. Ya kan? Berapa aja? Ya, yang positif berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya kan? Bilangan genap yang kurang dari 15. Ini dibuat dalam bentuk apa tadi? Bentuk notasi ya. Yang pertama tadi diterangkan secara langsung sifat anggotanya, yang kedua dibuat dalam bentuk notasi ya. Himpunan A beranggotakan X dengan S kurang dari 15 dan S anggota himpunan bilangan genap. Kita buat contoh yang lain. Misalkan buat contoh yang lainnya. Misalkan bentuk notasi B adalah himpunan, antum lihat cara membacanya, yang anggotanya adalah setiap X di mana X adalah di mana S kurang dari 10 X anggota bilangan prima misalkan ya kan. Berarti berapa aja nih? X B adalah himpunan yang anggotanya adalah setiap X di mana X kurang dari 10 dan X adalah anggota bilangan prima. Berapa aja berarti? Berarti yaitu kurang dari 10 bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7 ya kan? 2, 3, 5 dan 7. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk dengan cara yang ketiga. Penyajian dengan cara yang ketiga yaitu dengan menyatakan semua anggotanya. Menulis satu persatu anggotanya ya. Ini mungkin salah satu cara yang paling mudah ya sebenarnya. Tetapi untuk jumlah anggota himpunan yang banyak seperti ini akan cara menyatakan semua anggotanya akan sulit ya. Seperti itu. Jadi melihat kondisi tertentu ya, kondisi dari bilangan tersebut, himpunan tersebut, kita dapat menyajikan himpunan tersebut dengan 3 cara ini ya, yaitu menulis sifat anggotanya, memberikan notasi pembentuk himpunan dan menyatakan semua anggotanya ya. Seperti itu. Baik. Anda rasa cukup jelas ya? Masih pengenalan ya, masih pengenalan cara penyajian himpunan ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam himpunan. Pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota ya, yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan seperti ini. Ya, himpunan kosong atau seperti ini. Bulat kemudian garis ya. Jadi ada beberapa kondisi tertentu nanti yang sebuah himpunan tersebut tidak memiliki anggota ya, dilambangkan seperti ini, himpunan kosong. Contoh, himpunan nama hari yang diawali dengan huruf Z. Nah, nama hari yang diawali dengan huruf Z, huruf apa? Hari diawali dengan huruf Z kan tidak ada. Jadi untuk menyatakan himpunan tersebut kita buat seperti ini.
K adalah himpunan yang anggota himpunannya yaitu kosong seperti ini. K sama dengan seperti ini, himpunan kosong. Ya. Jika dinyatakan dengan menyatakan semua anggotanya. Jika dinyatakan dengan menuliskan sifat anggotanya seperti apa? Berarti K sama dengan buka kurung kurawal, yaitu himpunan nama hari yang diawali dengan huruf Z, ya kan, antum tulis. Ya. Himpunan nama hari yang diawali dengan huruf Z, ya kan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu himpunan terhingga. Ya, himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau terbatas, ya. Terbatas dia anggotanya. Misalkan beberapa contoh yang kita buat tadi, yang sebelumnya. Contoh yang lainnya seperti ini. L himpunan bilangan asli kurang dari 5, ya kan, terhingga dia dapat kita nyatakan satu persatu dari anggotanya. L adalah himpunan yang anggotanya yaitu 1, 2, 3 dan 4, ya kan, seperti itu ya. Contoh yang lainnya banyak ya. Contohnya yang tadi, yang kita buat tadi, yang ini bilangan genap kurang dari 15, ya kan, dapat kita tentukan apa saja anggota-anggotanya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14, ya. Itu disebut dengan himpunan terhingga. Kemudian himpunan tak terhingga, ya. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga, berarti, ya kan, tidak terbatas. Contohnya banyak, ya, seperti yang sebelumnya kita pelajari, apa saja, bilangan bulat misalkan, ya kan, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan genap, ya kan, itu anggotanya tidak terbatas, ya, tidak terbatas jumlahnya. Ya kan, himpunan bilangan bulat berapa kemarin? Yaitu dimulai dari himpunan bilangan asli, misalkan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tak terhingga, ya. Himpunan yang seperti itu disebut dengan himpunan tak terhingga, ya. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan objek yang sedang dibicarakan, ya. Notasinya biasanya dilambangkan dengan S besar, ya. Misalkan ini contohnya. M adalah himpunan yang anggotanya adalah apel, mangga, pisang, stroberi dan anggur. Himpunan semestanya berarti apa? Berarti yang mungkin bisa berarti himpunan S adalah himpunan nama buah, ya kan? Berarti kan ada lagi di luar dari M ini yang nama-nama buah, ya kan? Ada lagi yang di luar ini, anggota yang di luar ini. Jadi ini semua yang mencakup ini semua disebut dengan himpunan semesta, ya. Himpunan yang memuat semua anggota himpunan objek. Itu disebut dengan himpunan semesta. Untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajari insyaallah di pelajaran berikutnya nanti, ya. Di diagram Venn nanti. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu himpunan bagian, ya. Himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan anggota dari himpunan keseluruhan, ya. Ini kebalikan dari himpunan semesta tadi, ya. Himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan anggota dari himpunan keseluruhan. Himpunan bagian dilambangkan dengan seperti ini, ya. Mirip dengan huruf C, tapi tidak sama dengan huruf C, ya. Seperti ini dia lambangnya. Jadi di sini ada 2 poin, ya, yang antum harus ketahui tentang himpunan bagian ini. Yang pertama yaitu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, ya. Baru yang kedua yaitu setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, ya. Diketahui. Kita masuk ke contoh, ya. Kita buat contoh biar antum lebih ngerti. Misalkan kita memiliki himpunan B, ya, anggotanya 2, 3 dan 4 misalkan. Apa saja himpunan bagian yang mungkin dari himpunan ini?
himpunan 2, 3, dan 4 ini, yang anggotanya 2, 3, dan 4, berarti anggota himpunannya pertama sekali yaitu himpunan bagiannya, ya. Yang pertama sekali yaitu apa? Himpunan kosong, ya, yang tidak ada anggotanya. Kemudian yang kedua yang mana? Yang satu anggotanya. Yang satu anggotanya siapa aja? Bisa kita buat 2, ya kan? Bisa kita buat 2, misalkan berapa lagi? 3, ya kan? Yang satu anggotanya berarti berapa lagi? 4, ya kan? Kemudian kita buat yang 2 anggotanya. Yang anggotanya 2 yaitu 2 dan 3. 3. Kemudian berapa lagi? 2 dan 4, ya kan? Kemudian berapa lagi? 3 dan 4. 3 dan 4, ya kan? Kemudian yang 3 anggotanya 2, 3, dan 4. Berarti berapa himpunan bagiannya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 8 anggota himpunan bagian yang mungkin dari himpunan B yang beranggotakan 3. Ya, di sini NB banyaknya anggota himpunan B sama dengan 3, ya kan? Ya, jadi di sini himpunan bagiannya sebanyak berapa? Sebanyak 8. Misalkan kalau kita punya himpunan B, himpunan C, misalkan yang lain, ya, yaitu 1 dan 3. Berarti himpunan bagiannya berapa aja ini? Yang memungkinkan yaitu pertama himpunan kosong. Himpunan kosong, ya kan? Baru yang kedua berapa? Himpunan yang terdiri dari 1 anggota. Baru yang kedua yang terdiri dari 1 anggota siapa aja? Yaitu 1, 3, ya kan? Baru yang 1 anggota udah habis. Berarti yang 2 anggota 1 dan 3, ya kan? Seperti itu dia. Berarti banyaknya anggota himpunan bagiannya, anggota himpunan bagiannya yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, ya. Atau dengan cara cepatnya bisa menggunakan rumus seperti ini. Diketahui himpunan A dengan banyak anggota NA, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan itu adalah 2 pangkat NA, ya, 2 pangkat NA. Sama seperti yang tadi. Sama seperti contoh ini tadi. Misalkan ini NB-nya kan ada 3. Berarti banyak anggota himpunan bagiannya berarti 2 pangkat NB, kan? Karena ini himpunannya tadi himpunan B. 2 pangkat NB. Berarti sama dengan berapa? 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 itu seperti apa? Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Perkalian 2 sebanyak 3 kali, ya kan? Sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ini sama seperti ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa dengan cara yang pertama, yaitu kita menuliskan masing-masing anggotanya, atau dengan cara yang cepat, yaitu kita masukkan ke rumus yang tadi, ya. 2 pangkat jumlah dari banyaknya dari anggota dari himpunan tersebut, ya. Misalkan ini berarti berapa? NC-nya sama dengan 1, 2, kan? Berarti banyaknya anggota himpunan bagiannya berarti 2 pangkat 2, yaitu perkalian 2 sebanyak 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4, ya kan? Seperti itu, ya. Berarti contoh yang lain, misalkan himpunan D yang anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jika ditanya banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan D ini berapa? Tinggal antum masukkan ke rumus yang tadi, yaitu 2 pangkat P
Yang pertama yaitu antum cari dulu banyaknya. ND itu berapa? Yaitu gampang, antum tinggal hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan, banyaknya 5. Ya, berarti banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan D yaitu 2 pangkat ND. Ya kan? Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 16, berarti 32. Jika antum jabarkan satu persatu, nanti anggota himpunan bagian dari D ini akan antum dapati banyaknya anggota himpunan bagiannya yaitu 32. Ya, jumlahnya seperti itu. Baik, waktu kita sudah habis. Anak didik sekalian, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Nanti tugasnya insyaallah akan anak bagikan di grup kelas antum. Kita tutup pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.